Puji Tuhan, bersama keluarga Berham, marilah kita mengawali semua aktivitas, bukan sekedar dengan sarapan, tetapi dengan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Wah, Berham gak setuju, Pak. Makan lebih penting daripada firman Tuhan. Coba kamu pikir, apa jadinya kalau papa dan mama menyediakan makanan enak setiap hari, tapi tidak mau berbicara sepatah kata pun dengan Berham? Oh iya, benar sih. Firman Allah itu sangat penting. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti atau makanan. Hari ini kita akan mendengarkan percakapan antara sahabat-sahabat Ayub. Pasti seru. Berham sudah membaca bagian Alkitabnya, tapi masih ada yang belum jelas. Kita dengarkan penjelasan hamba Tuhan yuk. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Pimpin perenungan kami pada hari ini, dan buatlah kami untuk mengerti, supaya kami dapat merasakan anugerah Allah pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal 32 sampai 39. Ayub ternyata masih mempunyai seorang sahabat laki-laki yang mengunjunginya. Namanya Elihu. Umur Elihu jauh lebih muda dari Ayub maupun dari ketiga sahabat Ayub yang lain. Ketika Ayub dan ketiga sahabatnya saling mempertahankan pendapat mereka masing-masing tentang hal yang buruk yang terjadi pada diri Ayub, Elihu sama sekali tidak ikut berbicara. Berdasarkan adat dan istiadat kebiasaan orang pada zaman itu, tidaklah sopan bila seseorang yang lebih muda berdebat dengan orang yang lebih tua. Sampai ketika pada akhirnya Ayub dan ketiga temannya berhenti berbicara, barulah Elihu dapat mengemukakan pendapatnya. Pemikiran Elihu sangat berbeda dari ketiga sahabat Ayub yang lain. Elihu berpendapat bahwa penderitaan yang dialami oleh orang percaya bukanlah hukuman atas dosa tertentu yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Sebaliknya, Elihu bersikukuh bahwa penderitaan itu dipakai Allah untuk menguji dan menyempurnakan orang percaya. Orang percaya tidak akan binasa oleh penderitaan, karena Tuhan akan mengampuni orang tersebut. Elihu juga mengatakan agar Ayub memandang pencobaan dan penderitaan yang dialami sebagai tempat di mana dia bertemu dengan Allah. Ayub memang mendengarkan dengan seksama perkataan Elihu ini. Terdapat banyak kebenaran agung di dalam perkataan Elihu. Semuanya itu seharusnya dapat membawa Ayub lebih dekat dengan penyelesaian masalah. Sayang, keadaan jiwa Ayub telah menjadi begitu parah. Pengharapannya telah tenggelam, tertutup oleh pemberontakannya. Perkataan hikmat Elihu tidak membawa Ayub kepada pemahaman yang benar, sehingga Allah sendiri harus menyapa Ayub. Jawaban Allah ini bukan hanya ditujukan kepada Ayub, tetapi juga kepada kita semua yang mengalami pencobaan dan penderitaan. Ayub sebenarnya ingin membela dirinya di hadapan Allah dan bertanya kepada Allah, mengapa Allah menimpakan semua hal yang buruk itu kepadanya?
Namun, Allah bukannya memberikan kesempatan kepada Ayub untuk bertanya. Malah Allah bertanya kepada Ayub, "Dapatkah engkau mengerti hikmatku di dalam alam semesta ini?" Kemudian Allah menyatakan kepada Ayub hikmatnya yang luar biasa di dalam penciptaan alam semesta. Allah berbicara tentang kemuliaannya. Tetapi sebelum itu, Ayub juga berbicara tentang kemuliaan Allah. Hanya saja, cara Ayub memandang Allah berbeda, yaitu dengan cara pandang yang berpusat pada dirinya sendiri. Karena itu, Ayub tidak melihat kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Ia juga tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ketika tiba giliran Tuhan Allah berbicara kepada Ayub, Allah menyatakan dan mengatakan, "Ini aku dan seluruh kemuliaanku. Siapakah dirimu dibanding dengan aku?" Maka Ayub disadarkan tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Ketika Allah menjadi pusat, maka pengertian Ayub tentang Allah akan menjadi semakin baik. Begitu banyak hal yang harus didengar oleh Ayub, dan Allah membuat Ayub mengerti bahwa karena perjanjiannya terikat kepada ciptaannya dengan seluruh kebingungan dan penderitaan mereka. Dosa yang telah masuk ke dalam dunia dan penderitaan yang diakibatkan oleh dosa tidak membuat Allah meninggalkan manusia. Karena dunia ini milik Allah. Allah akan selalu membuat atau menjadikan segala sesuatu menjadi baik, bahkan dari yang jahat sekalipun. Akhirnya, Ayub berkata, "Tidak ada lagi yang ingin kukatakan." Diam dan mulai mendengar, memperhatikan. Disitulah Ayub dapat melihat Tuhan Allah dan kasih-Nya secara benar. Justru di dalam penderitaan Ayub, Ayub mengerti kedaulatan dan kasih Allah. Kita juga dapat mengenal dan merasakan kasih Allah di dalam situasi yang paling berat dan mengerikan, yaitu penderitaan yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib. Allah membiarkan Kristus menderita demi menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tentunya kita juga dapat melihat kasih Allah yang sama di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Kita hanya akan dapat mengenal dan merasakan kasih ini jika kita menerima firman-Nya dengan iman dan merendahkan diri kita di hadapan-Nya. Kiranya hanya dengan anugerah Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa memandang Tuhan dengan benar. Puji Tuhan, biarlah renungan hari ini membawa kita bagaimana kita belajar melihat Allah bukan dari pusat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita melihat Allah dengan cara pandang Allah yang benar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami belajar untuk memandang Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan memimpin kami bagaimana kami boleh mengenal Allah yang benar. Terima kasih buat perenungan kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seru juga mengikuti jalan pikiran atau hikmat Elihu yang berbeda dari 3 sahabat Ayub yang lain. Dia berpendapat bahwa penderitaan yang dialami orang percaya
bukanlah hukuman atas dosa tertentu yang dilakukan yang bersangkutan. Yes, seru juga ya. Intinya, Ayub dan kita semua bisa mempunyai pandangan yang salah tentang Allah ketika melihat dari sudut pandang sendiri, bukan dari firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan itu yang bisa mengoreksi jalan pikiran manusia. Jadi, Berham menghimbau kita semua mengambil dari sumber yang benar, yaitu Alkitab. Pastikan membaca bagian Alkitab dari Ayub pasal 40 sampai 42 ayat 6. Bye-bye.